Di sini memang kita perlu tahu ya bahwa Allah Tritunggal itu memang dirumuskan itu di dalam Perjanjian Baru. Tetapi keberadaan Allah Tritunggal itu sudah sejak dari Perjanjian Lama. Cuman ada sekte-sekte yang mau merendahkan Tuhan Yesus dan mau merendahkan Roh Kudus, maka gereja mengukuhkan ini. Karena ketiga pribadi ini yang disebut pribadi, karena tidak ada kata yang tepat untuk dikatakan selain dari pribadi, ya kata yang mendekat itu pribadi. Jadi dikatakan tiga pribadi ini satu hakikat. Itu bisa kita baca misalnya ada dalam satu pasal saja, kita bisa lihat di Yesaya 63 ya. Di Yesaya 63, di situ kita bisa melihat Allah Tritunggal berada dalam satu pasal. Jadi Yesaya 63 di ayat 3 dikatakan, ini tentang akhir zaman ya, Mesias akan datang untuk menghakimi bangsa-bangsa, untuk berperang melawan bangsa-bangsa yang berperang melawan Israel ya, musuh-musuh Israel. Di sini dikatakan, aku seorang diri yang melakukan pengirikan, dan seterusnya ya. Nah itu merujuknya dijelaskan di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu 13, siapa dia aku sendiri ini? Namanya ialah firman Allah, Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah itu firman Allah yang datang ke dunia menambahkan natur manusia ke dalam hakikat ilahinya. Itu Tuhan Yesus. Baru kalau kita merujuk ke, kalau kita masih di pasal yang sama, kalau kita baca di ayat 10, Yesaya 63 ayat 10 itu dikatakan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Jadi di sini Roh Kudus didukakan. Jadi Roh Kudus memang dari Perjanjian Lama dia pribadi. Kalau dia bukan pribadi, dia tidak bisa didukakan. Makanya di sini dikatakan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Baru di ayat 14 dikatakan, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Jadi Roh Tuhan di sini ya, dikatakan Roh Tuhan. Baru masing-masing di pasal yang sama. Makanya saya bilang di satu pasal itu ada Tritunggal di situ. Hanya dalam satu pasal ini. Ini di Perjanjian Lama ya. Ini 700 tahun, 7 abad sebelum Mesias mengambil rupa manusia. Tuhan Yesus ya. Di ayat 16 dikatakan, bukankah engkau Bapa kami? Baru dikatakan lagi selanjutnya, ya Tuhan, engkau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami. Jadi dalam satu pasal ini saja sudah Tritunggal berbicara tentang Allah Tritunggal. Jadi jangan berpikir bahwa Tritunggal itu nanti adakan di abad pertama Perjanjian Baru atau di abad keempat ya, tahun 325. Itu memang keberadaan Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi itu Tritunggal sejak dari zaman Perjanjian Lama. Bapa, Firman, dan Roh. Ketiganya satu hakikat Allah.